Assalamualaikum Pak Muiz. Assalamualaikum Pak Arhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada mentornya ya? Iya Pak. Ya. Ya, selamat pagi Ibu Makfiroh dan Ibu Fitri selaku mentornya Ibu Makfiroh. Langsung saja Pak Muiz kan. Baik, terima kasih Pak Afgan. Pak penguji sudah siap ya Pak penguji ya? Kita mulai. Oke deh. Baik, terima kasih. Selamat datang Ibu Fitri selaku mentornya Ibu Fira. Semoga sehat-sehat ya. Sampai 1 bulan ke depan dan seterusnya bisa sehat ya. Ini menjadi bagian yang terpenting dalam seminar ini. Tanpa Ibu kita tidak bisa melakukan seminar ini. Ya, seperti itu ya. Baik, sebelum kita mulai saya sampaikan kepada Ibu Fira bahwa presentasi ini maksimal 15 menit. Tolong diukur-ukur waktunya ya. Baik Pak Muiz. Kemudian presentasinya juga bahannya perkenalkan nama saja, kemudian sampaikan apa isunya, kemudian gagasannya apa, langsung ke kegiatan, tahapan, keterkaitannya dan relevansinya. Ya, itu saja dipaparkan kepada penguji supaya bisa disimak oleh beliau dan nanti pada saat penguji akan memberikan masukan apa saja atau berupa koreksi, tolong siapkan alat tulisnya supaya direkam. Ya, baik, agar kita setelah ini tidak lagi sulit mencari mana bahan tadi masukan, supaya kita masukkan perbaikan, kalaupun itu ada perbaikan. Mudah-mudahan Pak penguji mengoreksi yang betul-betul yang ada kekeliruan atau banyak kekeliruan di situ, kita bisa untuk menyempurnakannya. Baik, silakan dimulai dari sekarang, Ibu Fira, 15 menit ke depan, silakan di share screen. Baik Pak, tabel Pak Muiz izin share screen. Sudah rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Arhan, izin Pak Muiz untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang akan saya lakukan di instansi tempat saya kerja. Perkenalkan, saya Dr. Makfira Mahmudin, penempatan Rumah Sakit Umum Raja Daerah RSUD Raja Tombol Tutu. Nah, isu yang saya angkat yaitu optimalisasi emergency medical service melalui in-house training di unit gawat darurat RSUD Raja Tombol Tutu. Mengapa saya angkat gagasan demikian? Berangkat dari kondisi di UGD bahwa 5-10% kasus atau sekitar 4-5 pasien per bulan itu datang dalam kondisi yang gawat dengan permasalahannya tersendiri. Mengapa sampai lambat dibawa ke rumah sakit? Nah, sayangnya pada saat di UGD penanganan oleh tenaga medis yang saat jaga di unit gawat darurat itu belum maksimal, baik dari segi fasilitas, kemampuan petugas medis maupun dari sumber daya manusia. Nah, untuk itu yang akan dikhawatirkan bahwa akan semakin meningkatnya angka kematian pasien yang terjadi di UGD, angka harapan hidupnya juga turut akan menurun, dan yang paling penting adalah tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, saya mengangkat gagasan untuk mengoptimalkan pelayanan kegawat daruratan medis di unit gawat daruratan, baik dari segi respon time, skill petugas medis, maupun dari fasilitas emergensi. Berikut visi misi kabupaten yang akan memperkuat penerapan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nilai-nilai organisasi rumah sakit saya akan memperkuat nilai-nilai aparatur sipil negara yang akan saya implementasikan di tempat kerja. Nah, dari beberapa isu itu saya angkat berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan juga berdasarkan 3 kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu whole of government, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Nah, ada beberapa isu yang saya temukan di tempat kerja saya. Nah, dari 3 isu yang saya dapatkan, saya analisis melalui 3 metode tapis analisis itu, yaitu melalui metode APKL, USG, dan problem tree. Maka setelah saya analisis dan saya tapis,
core isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya sistem pelayanan emergensi pada pasien di unit gawat darurat RSUD Raja Tombol Tutu. Oleh karena itu, sebagai gagasan pemecahan isu, saya mengangkat I'm calling, yaitu optimalisasi emergency medical services melalui in-house training di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tutu. Berikut rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang telah saya konsultasikan kepada mentor sebelumnya. Ada 7 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi kepada mentor terkait rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian terdiri dari 5 tahapan, yaitu mempersiapkan bahan rancangan kegiatan aktualisasi, mempersiapkan waktu dan menyesuaikan dengan waktu luang mentor untuk konsultasi, melakukan konsultasi terkait rancangan kegiatan aktualisasi, meminta dukungan dan persetujuan dari mentor, dan juga mencatat hasil diskusi. Nah, kelima tahapan ini terikat oleh nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang telah diinternalisasi sebelumnya dalam MOC dan distance learning. Kegiatan kedua yaitu membentuk tim Code Blue. Terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu melakukan pendataan perawat dan dokter, berkoordinasi dengan pimpinan penyediaan dalam rangka penyediaan perlengkapan tim Code Blue, menyusun fungsi, tugas, dan sistem operasional tim Code Blue. Kegiatan ketiga yaitu membuat SK tim Code Blue, yang juga terikat oleh nilai whole of government, yaitu berkoordinasi dengan pemimpin dan kabit pelayanan selaku penanggung jawab. Terdiri dari 4 tahapan kegiatan, yaitu mengajukan daftar usulan anggota tim Code Blue, yang kedua menyeleksi anggota tim Code Blue, yang ketiga pembuatan SK, dan yang terakhir yaitu menetapkan dan melantik anggota tim Code Blue. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan in-house training. Temanya yaitu bantuan hidup dasar. Kegiatan ini mencakup koordinasi, kolaborasi, sinergi baik dari manajemen maupun tenaga medis terkait dalam pelayanan medis yang akan melaksanakan. Terdiri dari 9 tahap kegiatan. Yang pertama menyusun mekanisme pelaksanaan, yang kedua mengenai waktu pelaksanaan, yang ketiga itu mempersiapkan perlengkapan penunjang, yang keempat melaksanakan pretest, yang kelima melaksanakan materi pelatihan, yang keenam diskusi tanya jawab pada saat in-house training berlangsung, yang ketujuh simulasi pelatihan in-house training, yang kedelapan melaksanakan post-test, dan yang terakhir yaitu memberikan sertifikat sebagai pengakuan terhadap peserta yang telah mengikuti in-house training bahwa peserta layak atau berhak masuk ke dalam tim Code Blue tersebut. Yang kelima yaitu mengoptimalkan fungsi emergency kit di UGD. Kenapa? Karena setelah tim dibentuk, kita juga butuh alat dan bahan yang siap pakai di unit gawat darurat. Tahapannya ada 4, yaitu melakukan pendataan alat dan obat-obatan emergensi, mengajukan daftar usulan permintaan alat dan obat-obatan emergensi, kemudian melakukan follow up ketersediaan alat dan emergensi seperti jumlah dan tanggal kadaluarsa, dan kemudian mengevaluasi apakah setiap hari obat-obatan tersebut tersedia ataupun ada yang kurang atau ada yang kadaluarsa. Kegiatan keenam yaitu menyediakan call center emergency. Kenapa? Salah satu faktor yang saya paparkan sebelumnya bahwa pasien datang tiba-tiba tanpa konfirmasi sebelumnya. Jadi petugas kesehatan itu kebanyakan tidak siap untuk melakukan tindakan pada pasien-pasien gawat. Ada 3 tahapan, yaitu berkoordinasi dengan pimpinan mengenai sarana call center, kemudian mengaktifkan call center emergensi tersebut, kemudian mensosialisasikan kepada dalam ruang lingkup rumah sakit dulu, yaitu staff-staff. Kegiatan ketujuh yaitu mensosialisasikan call center emergensi kepada fasilitas kesehatan cakupan Rumah Sakit Raja Tombol Tutu dan kepada masyarakat sekitar. Baik yang pertama melalui pamflet, kemudian kegiatan kedua menyebarkannya, yang kegiatan ketiga yaitu melalui media sosial, baik melalui fanpage rumah sakit maupun fanpage pribadi staf rumah sakit. Berikut rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Konsultasi rencana dilakukan di minggu pertama bulan Juni, kemudian selanjutnya membentuk tim Code Blue, pembuatan SK di minggu ketiga bulan Juni, kemudian melaksanakan in-house training di bulan ketiga atau bulan keempat menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di rumah sakit, kemudian mengoptimalkan emergensi bulan pertama dan kedua bulan Juli, berkoordinasi dengan pihak farmasi, menyediakan call center di bulan pertama dan kedua Juli, dan terakhir mensosialisasikan nomor call center yang akan digunakan selanjutnya.
Terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang akan saya aktualisasikan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tutu. Jika ada koreksi maupun saran, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fira. Ya, itulah presentasi yang disampaikan oleh Dr. Malvira yang tentu saja kita akan berharap untuk bisa masukan dan koreksi. Semoga ini bisa memperoleh kesempurnaan daripada rancangan aktualisasi dan diaktualisasikan melalui nilai dasar ASN dan bisa sempurna dan akan berjalan dengan lancar. Baik, kesempatan ini diberikan kepada Ibu Mentor untuk memberi penguatan dan memberi dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang tadi telah dipresentasikan oleh Dr. Malvira. Untuk itu, Bu Fitri, kami silakan maksimal 5 menit. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kegiatan dari Dr. Malvira itu bagus sekali karena kebetulan di rumah sakit kami belum punya tim code blue. Jadi dengan terbentuknya tim code blue nanti itu akan sangat membantu rumah sakit dalam menangani pasien dengan gawat darurat. Dan juga akan bermanfaat bagi teman-teman di rumah sakit karena akan diadakan training karena itu membutuhkan skill dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat rumah sakit. Jadi bukan hanya petugas kesehatan, tapi juga cleaning service, satpam, dan juga yang membantu dalam kegiatan rumah sakit itu harus tahu dengan bantuan hidup dasar, walaupun hanya sebagai dasar-dasar mereka tahu. Sehingga bukan hanya petugas kesehatan yang tahu tentang flu, tapi seluruh elemen yang ada di rumah sakit. Saya kira saja, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri selaku mentor memberi penguatan dan beberapa hal yang penting dalam pelaksanaan atau untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh Dr. Fira. Baik, sebelum ke Pak Penguji bahwa saya sampaikan Ibu Fira ini agak jauh-jauh dari Pantai Timur sana, sempat berkonsultasi secara langsung, sehingga kami pun karena dia katakan saya punya 7 kegiatan Pak, cukup banyak, sehingga silakan, tidak apa-apa, yang penting tidak merepotkan. Nah, yang saya nilai sangat bagus itu bahwa nilai sementara ya Pak Penguji, bahwa beliau mendekatkan pelayanan itu yang tadinya di UGD itu belum ada obat-obat yang harus langsung digunakan kepada pasien-pasien yang gawat darurat di situ. Tapi beliau akan berusaha untuk mengumpul obat yang digunakan di situ. Dengan tentu saja ini merupakan inovasi yang luar biasa. Ya, tadinya belum ada di situ. Melibatkan semua yang di apotek juga terlibat dalam hal kegiatannya. Itu hanya sekedar penyampaian sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh Dr. Fira kemarin di konsultasinya beliau. Untuk itu kesempatan kepada Pak Penguji, kami silakan memberikan koreksi, memberikan masukan yang sangat berharga nantinya untuk perbaikan dan kesempurnaan daripada rancangan aktualisasi yang akan diaktualisasikan melalui nilai-nilai dasar profesi ASN sebulan setelah ini. Silakan Pak Penguji, Pak Arhan, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Penguji selaku coach dan moderator pada ujian rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di Zoom meeting ini dan mendampingi Ibu Dr. Malvira Mahmudin dalam rancangan aktualisasi. Terima kasih banyak sudah memberikan dukungan tadi Ibu Mentor. Nanti mohon untuk bantuan Ibu Mentor untuk memberikan masukan, kemudian memberikan persetujuan serta dukungan terkait dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Malvira Mahmudin sesampainya di lingkup kerjanya, kurang lebih nanti 30 hari kerja mendatang di unit gawat darurat RSUD Raja Tombol Tutu. Terima kasih banyak Bu Mentor. Untuk Ibu Dokter Malvira, ini hampir sama dengan nama istri saya nih Pak Mus. Ya. Kalau nama istri saya Siti Malvira, kalau ini Malvira. Teringat ya? Supaya tidak gugup, karena tadi saya lihat Bu Dokter ini agak sedikit gugup, nervous.
Iya Pak Farhan. Ini apa kata-katanya tersendat-sendat. Mohon maaf Farhan. Jangan gugup, Ya jangan Pak. gugup. Ini masih rancangan. Kalau sama Pak Mus itu dilarang gugup. Untuk yang pertama, Bu Dokter, ya cover ini nanti tolong diseragamkan. Baik Ya, Pak. angkatan 73. Jangan hanya kelompok ini saja, tapi angkatan 73. Kemudian yang kedua adalah di lembar persetujuan, ya. Tolong cantumkan logo provinsi karena ini adalah sifatnya kerjasama. Kami provinsi tetap menjadi penyelenggara karena kami adalah lembaga terakreditas oleh LAN RI. Jadi Pak Rigi hanya memfasilitasi. Baik Pak. Kemudian berikan juga tanggalnya di lembar persetujuan. Nah, di sini ada dua juga lembar persetujuan. Ada lembar persetujuan perbaikan dan lembar persetujuan dan lembar persetujuan perbaikan. Mestinya satu saja dimasukkan. Sebelum diujikan, jangan dulu dimasukkan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kata pengantar, ya. Kata pengantar di sini langsung kepala badan pengembangan. Tapi tanpa menyadari, mestinya kita memasukkan Pak Bupati dulu. Karena tanpa campur tangan Pak Bupati, juga Ibu tidak akan bisa menjadi seorang CPNS juga, ya kan? Iya Pak. Kemudian, tolong taruh tanggalnya juga. Selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi di setiap bab, ya, tolong di bold tulisannya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat. Ya. Saya lihat manfaat dari Ibu Dokter tadi di sini, manfaatnya bagi penulis, bagi unit kerja, bagi masyarakat. Ada satu yang kelupaan, Bu Dok. Yang pertama adalah bagi penulis atau bagi peserta, kemudian bagi unit kerja, bagi daerah, dan bagi masyarakat. Ya, jangan lupakan itu. Keempat, manfaat. Kemudian saya masuk di kegiatan dan tahapan-tahapan. Ini saya lihat cukup bagus sekali. Ini saya lihat cukup bagus sekali. Sebentar ya. Tadi ada menyebarkan melalui media sosial yang saya tangkap dari penjelasan Ibu. Yang lainnya tadi sebenarnya saya sudah periksa, sudah malah sampai ada SK tim kerjanya nanti untuk tim kode blue-nya ini. Terkait dengan sosialisasinya di sosial media, ya, Ibu sebenarnya bukan cuma bisa pakai fanspage-nya rumah sakit atau sosial media rumah sakit atau pribadi. Ibu juga bisa menggunakan teman-teman, ya. Kemudian kalau yang untuk lebih resminya, Ibu bisa bekerja sama dengan Kominfo yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Ini bahkan tingkat organisasi malah. Kerjasama menyurat untuk meminta disebarkan terkait dengan informasi terkait dengan kode blue yang ada di rumah sakit Ibu. Itu lebih banyak pasti pengikut dari Kominfo terkait dengan sosial medianya, fanspage-nya, itu pasti lebih banyak masyarakat Parigi. Ya, itu bisa kita bekerja sama dengan Kominfo. Kemudian ini menggunakan apa? Telepon. Iya Pak, rencananya telepon dan grup WhatsApp. Oke. Ini bagus. Nanti tolong betul-betul dilaksanakan. Dan semuanya saya akan tagih nanti bukti-buktinya nih. Tolong dipenuhi nanti nih. Insya Allah Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan, tolong nanti ini dirinci hari per hari per tanggal ya, pada saat Ibu menyusun laporan aktualisasi. Supaya jelas pemanfaatan waktunya, tidak ada waktu yang bolong-bolong atau yang sia-sia. Ya, betul-betul 30 hari kerja dimanfaatkan untuk beraktualisasi. Kemudian daftar pustaka.
minim sekali daftar pustakanya, padahal banyak yang bisa kita masukkan sebagai acuan kita, ya. Tolong ditambahkan daftar pustakanya. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks terkait dengan agenda 2, agenda 3, penggunaan nilai dasar profesi SN. Buatkan matriksnya, buatkan kolomnya, berapa yang digunakan untuk nilai-nilai dasar profesi SN, misal sopan, dia ada tahapan berapa penggunaannya. Kemudian nilai organisasi, visi misi, itu buatkan juga matriksnya. Kemudian Ibu Dokter sudah membuat rencana aksi bela negara juga kemarin kan? Itu dimasukkan juga di dalam laporan ini, dan ini akan direalisasikan dan dikerjakan bersamaan dengan kegiatan aktualisasinya nanti. Ya, jangan Ibu saja yang menerapkan nilai dasar profesi SN dan rencana aksi bela negara. Dan saya tidak mau ini hanya menjadi sebuah tulisan, ya, tapi betul-betul diterapkan pada saat kita melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan. Jangan hanya Ibu saja, kenapa? Sebarkan juga, ajarkan juga kepada rekan-rekan kerja kita, ya, yang ada di rumah sakit. Biar nilai-nilai kebaikan ini bisa betul-betul diterapkan sama ASN pada khususnya, ya. Kemudian tetap berkonsultasi dengan coach-nya, sampaikan sudah sejauh mana kegiatan dan tahapan-tahapannya agar coach juga tahu progres dari Ibu Makfirah. Kemudian silakan lakukan bimbingan melalui WA, telepon, ataupun Zoom meeting seperti ini. Silakan kemudian tanyakan kesediaan waktu dan jadwal dari coach-nya. Jangan sampai ada jadwal di kelas lain padat. Tahun ini betul-betul padat, ya. Dan coach sama video saya tahun ini dilarang sakit dulu. Tidak boleh sakit. Saking padatnya jadwalnya. Ya. Ya, kalau Pak Mus bilang ada dokternya. Maka senanglah kalau coach yang punya anak bimbingan dokter, bisa konsul gratis Pak Coach, ya. Tapi tetap lakukan konsultasi, ya, dengan coachnya, meskipun berjauhan, ya. Mau berbeda jarak, yang penting tetap di hati Pak Mus, ya. Dekat di hati. Siap, siap segala waktu. Kemudian Ibu punya satu kewajiban di Kolabjar, Bu Dokter, yang harus Ibu laporkan setiap minggunya. Ibu tetap buatkan laporan tersebut dan laporkan tiap minggunya di-upload di Kolabjar. Ya, kalau di RSUD masih dalam kota, itu saya rasa tidak ada kendala jaringan. Ya, berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah yang di pedalaman gunung-gunung, ya pasti. Kemudian tetap berkonsultasi. Bagaimana, Bu? Di sini juga susah jaringan, Pak. Oh, susah jaringan. Tapi tidak masalah, Bu Mentor, karena Penting orangnya jangan susah. ya masih bisa. Yang penting masih bisa Zoom, berarti jaringannya sudah lancar itu. Bisa mengupload itu untuk laporan. Kemudian tetap berkonsultasi Bu Dokter dengan mentor, ya, minta saran masukan, dukungan, kemudian arahan agar Ibu Dokter mudah dalam mengerjakan kegiatan aktualisasinya. Mentor lebih paham situasi dan lingkungan yang ada di tempat kerjanya. Mentor sudah melewati beberapa proses masalah yang sudah bisa terselesaikan dan bisa membagi pengalamannya kepada Ibu Dokter juga tentunya. Ya, terus semangat, jaga kesehatan selama 30 hari kerja. Ibu berada di lokasi atau tempat yang rentan terhadap penyakit. Tolong tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dokter lebih tahu itulah. Saya tidak perlu jelaskan soal itu. Ya, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di 30 hari mendatang. Kemudian lengkapi semua evidence dan bukti-bukti yang ada di laporan ini, terutama outputnya. Karena saya bukan hanya memberikan saran masukan saja nanti pada saat ujian aktualisasi, tapi saya sudah jadi rentenir. Saya akan menagih dan mengecek semua bukti-bukti yang ada. Ya, saya mungkin di rancangan mungkin terlihat baik dan tidak menyeramkan, tapi pada saat di aktualisasi saya jauh lebih seram. Ya. Jangan sampai saya menunda lagi seperti kemarin, saya menunda 1 orang peserta karena memang tidak bisa diuji. Mungkin itu saja dari saya, ya. Tetap semangat, semoga lekas menyelesaikan kegiatan ini secara cepat. Sekian dari saya
saya kembalikan kepada Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Arhan. Beliau memang ahlinya karena beliau kuasai itu teknik penyelenggaraan. Ya, itu Vira ya. Dia sudah sampaikan tadi, jangan sampai bukti-bukti itu atau evidensinya itu tidak ada. Karena 7 kegiatan itu cukup banyak. Ya, Baik, saya Pak kira Muiz, itu. insyaallah. Tapi saya sedikit jempol Pak penguji tadi, beliau bersemangat karena sama nama kayaknya. Ya. Sama nama dan istrinya yang diuji juga nama seperti itu. Jadi punya semangat luar biasa. Terima kasih Pak Penguji. Semoga semangatnya tetap sampai 1 bulan ke depan kita ketemu lagi ya dengan Ibu Vira. Ya, Ibu Vira ya ada masukan-masukan tadi penguji yang sangat berarti. Semoga itu sudah tercatat dan bisa diperbaiki. Itu semua bisa menyempurnakan daripada aktualisasi dan habituasi kita ke depan. Ya, saya kira tidak terlalu panjang dan beliau ini tidak main-main memang. Pada saat nanti seminar aktualisasinya beliau gali semua. Mana kau punya ini, mana kau punya, jangan cuma cerita. Tapi saya yakin bahwa kemarin sudah saya lihat langsung rancangannya, bahwa itu saya sudah sampaikan evidensinya jangan lupa. Oh siap Pak. Nah, kesiapan itu karena terlalu banyak inovasinya. Hampir semua kegiatan punya inovasi dia. Hal-hal baru semua yang dia akan lakukan di situ. Sangat-sangat senang ini Ibu Fitri selaku mentor. Ya, sangat senang karena semua dia lakukan hal baru yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ibu Mentor sudah bersedia hadir di layar kaca kita bersama pada siang hari ini. Mudah-mudahan di 1 bulan ke depan akan bertemu kembali kita di tempat ini. Terima kasih Pak Penguji, terima kasih Bu Fira sudah menyampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Host. Silakan Pak Host. Ya, terima kasih Pak Muiz dan baiklah Ibu Fitri selaku mentor dari Ibu Fira bisa. Terima kasih. Dan silakan Ibu Dr. Mafira bisa mematikan rekaman. Baik, terima kasih Pak Arhan, terima kasih Pak Muiz. Sama-sama dulu. Ini on the